Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Fitriani dengan NIM 210606128. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Alfon Satrianto, SME. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7 dengan materi pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, dan pertumbuhan populasi. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu akumulasi modal. Penawaran dan permintaan terhadap barang. Penawaran barang dan fungsi produksi. Penawaran barang dalam model Solow dinyatakan pada fungsi yang sudah dikenal, yang dinyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja, dengan persamaan Y sama dengan F dikali K dikali L, dengan keterangan K itu sebagai kapital dan L itu sebagai eh, labor. Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan atau constant return to scale. Yang kedua yaitu penawaran terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Output per pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja I, dengan persamaannya sama dengan C ditambah I. Dengan keterangan C itu merupakan konsumsi dan I itu merupakan investasi. Persamaan ini adalah versi per pekerja dari identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Sebelumnya kita harus tahu apa itu model pertumbuhan Solow. Nah, model pertumbuhan Solow atau Solow Growth Model adalah eh, suatu model pertumbuhan yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa pada suatu negara. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi produksi itu diinterpretasikan dalam persamaan Y sama dengan F dikali K kali L, di mana Y merupakan pendapatan, K adalah modal atau kapital, dan L merupakan angkatan kerja atau labor. Nah, dengan skala hasil konstan yang diasumsikan seperti berikut. Dengan kesimpulannya itu, skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi, dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil menjadi persamaan Y sama dengan F dikali K, di mana F dikali K sama dengan F K1. Ini merupakan kurva produk marginal modal yang semakin menurun. Dan ini merupakan beberapa persamaan atau fungsi tentang permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Kemudian ada pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Investasi yaitu pengeluaran tempat usaha dan peralatan, dan depresiasi merupakan menuanya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun.
dengan persamaan investasi setiap pekerja yaitu I sama dengan S dikali Y. Kemudian eh, mensubstitusikan fungsi produksi untuk Y dengan investasi tiap pekerja dengan persamaan sebagai berikut, yaitu I sama dengan S dikali F dikali K. Nah, ini merupakan gambaran atau kurva dari output, konsumsi, dan investasi. Di mana setiap pekerja yang menghasilkan, di mana ketika tiap pekerja menghasilkan output yang semakin banyak, maka mereka akan berinvestasi semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, jika output yang dihasilkan para pekerja semakin menurun, maka investasi yang mereka lakukan juga semakin menurun. Nah, depresiasi ini merupakan eh, salah satu faktor yang mempengaruhi investasi. Persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke dua pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, yaitu investasi dan depresiasi yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu investasi yang mengacu pada pengeluaran untuk peluasan usaha dan peralatan baru, agar agar persediaan peralatan bertambah, sedangkan depresiasi itu mengacu pada penggunaan modal dan hal yang menyebabkan persediaan modal berkurang. Dan bisa dilihat pada kurva berikut, yaitu perubahan persediaan modal dipengaruhi oleh investasi dan depresiasi. Nah, mengapa perekonomian selalu berakhir mapan? Baik, di sini kita menganggap bahwa perekonomian diawali dengan tingkat modal yang lebih kecil dari tingkat modal kondisi mapan. Dalam hal ini, tingkat investasi melebihi jumlah depresiasi sepanjang waktu. Persediaan modal akan naik dan akan terus naik bersamaan dengan output sampai mendekati kondisi mapan. Berikut adalah kurva yang menjelaskan tentang kondisi mapan, di mana ini merupakan investasi dan depresiasi. Di sini depresiasi dan ini investasi. Dengan faktor pengaruhnya yaitu persediaan modal, tingkat modal pekerja, dan persediaan modal menurun. Dengan keterangan investasi, depresiasi, dan kondisi mapan, tingkat modal kondisi mapan yaitu di K bintang. Ini di sini adalah tingkat di mana investasi sama dengan depresiasi, yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Di bawah K bintang, investasi melebihi depresiasi sehingga persediaan modal tumbuh di atas K bintang. Investasi kurang dari depresiasi sehingga persediaan modal menyusut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tingkat modal kaidah emas. Nah, yang pertama yaitu membandingkan dengan kondisi mapan. Ketika memiliki kondisi mapan, tujuan pembuat kebijakan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat. Individu tidak peduli jumlah modal dalam perekonomian atau jumlah output. Mereka hanya peduli pada jumlah barang dan jasa yang dapat mereka konsumsi. Jadi, pembuat kebijakan memilih kondisi mapan pada tingkat konsumsi tertinggi. Nilai kondisi mapan yang ditandai dengan K kecil yang memaksimalkan konsumsi disebut dengan tingkat modal kaidah emas. Ketika membandingkan kondisi mapan, bahwa tingkat modal yang lebih tinggi mempengaruhi output dan depresiasi.
Jika tingkat modal berada di bawah tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal akan meningkatkan output lebih banyak ketimbang depresiasi, sehingga hal ini menyebabkan konsumsi meningkat. Dan sebaliknya, jika modal di atas tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal mengurangi konsumsi, karena kenaikan output lebih kecil ketimbang kenaikan depresiasi. Ini merupakan kurva yang menunjukkan kondisi mapan pada K bintang. Jika dep di bawah jika ini pada kondisi ini investasi melebihi depresiasi sehingga menyebabkan persediaan modal tumbuh. Bisa dilihat ini merupakan titik garis yang menyatakan pertumbuhan pada persediaan modal. Kemudian pada kondisi K2 depresiasi menyebab depresiasi melebihi investasi yang menyebabkan persediaan modal menurun. Transisi menuju kondisi mapan dalam kaidah emas dapat diuraikan dalam dua cara, yaitu pertama, memulai dengan terlalu banyak modal. Dalam kasus ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat tabungan, sehingga menurunkan persediaan modal. Karena investasi dan depresiasi adalah sama dalam kondisi mapan, maka investasi menjadi lebih kecil daripada depresiasi, yang berarti perekonomian tidak lagi berada dalam kondisi mapan. Secara berangsur, persediaan modal turun yang menyebabkan penurunan output, konsumsi, dan investasi. Variabel ini akan terus turun sampai perekonomian mencapai kondisi yang baru, yaitu kondisi mapan kaidah emas. Yang kedua yaitu dengan memulai dengan terlalu sedikit modal. Dalam kasus ini, pemerintah harus menaikkan tingkat tabungan untuk mencapai kaidah emas. Kenaikan tabungan pada waktu menyebabkan penurunan konsumsi dan kenaikan investasi. Investasi yang lebih tinggi akan menyebabkan persediaan modal naik. Ketika modal terakumulasi, maka output, konsumsi, dan investasi secara bertahap akan naik sehingga akan mendekati kondisi mapan yang baru. Karena kondisi mapan semula berada di bawah kaidah emas, maka kenaikan tabungan akhirnya menyebabkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dicapai sebelumnya. Nah, bagaimana tabungan akan mempengaruhi pertumbuhan? Pada model Solo ditunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, maka perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output yang tinggi. Dan sebaliknya, jika tingkat tabungan rendah, maka perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Bisa dilihat pada kurva berikut. Pada sumbu ini, yaitu di investasi S2, dan ini garis yang kedua yaitu pada garis merah yaitu investasi S1. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan yang baru. Semakin tinggi investasi atau tabungan kita, maka semakin tinggi juga modal yang dihasilkan untuk menghasilkan suatu output yang eh, berdampak pada kondisi perekonomian yang akan semakin meningkat. Tingkat modal kaidah emas dimaksimalkan oleh konsumsi. Dengan persamaan, Y sama dengan C ditambah I, atau C sama dengan Y dikurang I. Persamaan ini menyatakan bahwa konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita harus mensubstitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi.
Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F dikali K bintang, di mana K bintang adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, maka investasi sama dengan depresiasi, yaitu SK bintang. Mensubstitusi F dikali K bintang untuk Q dan SK bintang untuk investasi, konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan pun akan menghasilkan persamaan sebagai berikut, yaitu C bintang sama dengan F dikali K bintang dikurang S dikali K bintang. Adapun persamaan pada konsumsi yaitu di kondisi mapan, yaitu sebelumnya kita menjelaskan konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara FK bintang dan depresiasi SK bintang. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan sebagai K bintang emas dan konsumsi kaidah emas dinotasikan sebagai C bintang emas. Nah, kita buat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Dengan penjelasan sebagai berikut, selanjutnya, pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal akan sama dengan tingkat depresiasi. Ingat saja bahwa perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi mapan tertentu seperti kaidah emas, maka kita akan membutuhkan tingkat tabungan yang akan lebih tinggi atau mencapai target tertentu untuk mendukungnya agar mencapai ke kondisi kaidah emas. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi mengurangi akumulasi modal per pekerja lebih banyak daripada depresiasi. Depresiasi mengurangi kapital atau modal dengan menghabiskan persediaan modal. Sedangkan pertumbuhan populasi mengurangi kapital dengan menyebarkan persediaan modal dalam jumlah yang lebih kecil di antara populasi pekerja yang lebih besar. Perekonomian akan berada pada kondisi mapan jika modal per pekerja tidak berubah. Bisa dilihat pada kurva berikut, di mana kondisi ini menjelaskan pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja turun. Adapun dampak dari pertumbuhan populasi pada model Solo yaitu memprediksi bahwa negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat GDP per kapita yang lebih rendah. Perubahan pada tingkat pertumbuhan populasi serupa dengan perubahan pada tingkat pertumbuhan tabungan yang memiliki efek tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita pada saat kondisi mapan. Akhirnya, pertumbuhan populasi menentukan tingkat modal kaidah emas untuk memaksimalkan konsumsi. Ini merupakan kurva dari dampak pertumbuhan populasi, yaitu kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Bisa dilihat pada panah berikut, kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi,
Teori pertumbuhan model Solo ini memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan akan menjadi lebih rendah. Di kondisi mapan, dampak positif investasi pada modal per pekerja hanya untuk menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan, maka investasi memiliki dua arti. Yang pertama, beberapa di antaranya akan mengganti modal yang terdepresiasi. Yang kedua, sisanya akan menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Sehingga pada teori model Solo ini, jika terjadi kenaikan tingkat tumbuhan populasi, itu berarti akan menurunkan tingkat output pekerja sehingga GDP per kapita akan menurun. Yang berarti tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara itu akan menurun. Adapun poin-poin penting dari tabungan, yang pertama yaitu dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y, yaitu K adalah eh, kapital atau modal dan Y merupakan pendapatan. Yang kedua, semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi persediaan modal dan semakin tinggi pula tingkat pendapatan. Dan yang ketiga, kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu akan melambat seiring dengan kondisi makan yang baru tercapai. Dengan kesimpulan, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tetapi tabungan sendiri saja tidak akan bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan atau kesadaran-kesadaran para pekerja untuk meningkatkan kualitasnya sehingga agar menghasilkan output yang lebih tinggi demi mencapai tujuan agar perekonomian suatu negara akan semakin meningkat dan semakin membaik. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai materi pertumbuhan ekonomi satu pada pertemuan kali ini. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.